Selamat pagi kawan-kawan peternak lebah di seluruh Indonesia. Di video ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana cara mengurung ratu lebah yang baik dan benar. Kemarin saya main ke hutan, alhamdulillah dapat lebah dari jebakan. Kemarin tidak sempat saya rekam karena tidak membawa kamera, dan sekarang lebahnya sudah ada di kotak ini. Kemudian ratunya sudah saya kurung. Mari kita buka saja ya, supaya lebih jelas. Saya senang sekali karena lebah ini sangat jinak. Lihat kawan-kawan, beda pokoknya. Lebah jinak itu sangat beda sekali. Apa bedanya? Saat kita menyentuh mereka atau mendekati mereka, awal-awal mereka akan bergerak bersama, menggerakkan sayapnya dengan tujuan untuk mengusir kita, karena kita dianggap sebagai ancaman. Namun setelah itu lebahnya akan pada masuk ke dalam sarang, tidak seperti lebah galak lainnya menyerang kita. Kalau lebah jinak seperti ini, lihat, mereka tidak menyerang kita tapi lebih cenderung mengalah dan masuk ke dalam sarang. Contohnya ini adalah pintu lebah. Lebah jinak itu pas pertama kita dekati, mereka akan berkumpul di sini. Bukan akan berkumpul, tadinya sudah berkumpul di sini. Kemudian serempak menggerak-gerakan sayapnya. Setelah kita dekati atau kita getarkan gerak-gerakan kotaknya, mereka akan masuk. Nah, seperti ini. Kawan-kawan bisa perhatikan ciri-ciri lebah jinak itu seperti ini. Saya akan ambil. Kalau lebah galak, saat diambil seperti ini saja, mereka sudah menyengat ke tangan, ke jari-jari. Nah, kalau ciri-ciri lebah yang jinak itu seperti ini. Saat diambil, mereka hanya menempel di tangan. Lebah jinak seperti ini, sepengalaman saya, mereka akan terus-menerus jinak. Saya pernah panen lebah jinak di kotak yang lumayan besar. Sarangnya juga besar, madunya juga lumayan banyak. Itu pas pertama saya ambil, saya dekati sarangnya tanpa asap, tangan kosong, tidak ada yang menyengat satupun. Padahal sarangnya sangat banyak, drone-nya sangat banyak. Kalau di koloni lebah galak itu mereka sangat galak. Jadi kalau kawan-kawan menemukan lebah jinak, saran saya dikembangbiakan. Biarkan koloninya super dan dipecah koloni saja. Karena lebah yang tidak galak seperti itu, ya sangat menjamin keselamatan kita saat beternak lebah. Jauh dari yang namanya benjol-benjol. Oke, kita langsung saja lihat. Kemarin saya beruntung. Kenapa? Karena menemukan koloni lebah yang super banyak. Di atas ada segini, dan di bawahnya mari kita lihat. Sambil kita lihat ratunya. Oke, karena ini padat, saya harus pelan-pelan supaya koloninya tidak jatuh ke bawah. Karena koloni ini tanpa sarang. Sekalian saya akan lepaskan ratunya. Ini kemarin saya kurung, jadi baru 1 hari saja. Dan pagi ini akan saya lepaskan ratunya. Tapi sebelum dilepaskan, mari kita lihat. Wah, lumayan berat ya, karena banyak yang menempel ke ratu. Kurungan ratu yang ini adalah kurungan ratu yang saya buat di video saya sebelumnya. Bisa dilihat videonya di atas. Oke, pelan-pelan, karena yang nempel lumayan banyak. Nah, itu ratunya ada di dalam. Mari kita lihat. Untuk mengurung ratu ada cara tersendiri supaya ratu tidak mati. Karena banyak kasus saat mengurung ratu, si ratunya mati dan keluarganya kabur. Itu kenapa, ini rahasianya. Kita lihat sekarang. Coba perhatikan kawan-kawan. Di dalam kurungan ratu ini, saya tidak mengurung ratu saja. Saat saya mengurung ratu, saya menyimpan 2 atau 3 lebah pekerja di dalam kurungan ratu. Tujuannya supaya ratu tidak kesepian. Ya pokoknya jangan mengurung ratu saja. Usahakan masukkan 1, 2 sampai 5 koloni ikut ke dalam kurungan ratu. Selain ratu bisa menyampaikan feromon kepada lebah pekerja yang ada di dalam kurungan ratu ini, ratu juga tidak
merasa sendiri seperti itu. Kalau ratunya merasa sendiri, ratu akan stres dan tidak akan memberikan feromon kepada lebah pekerja. Maka wajar si lebah pekerja kabur dan ratunya mati karena tidak diberi makan. Tuh lihat, koloni yang di atas sepertinya sudah mendapat feromon dan mulai turun ke bawah. Mereka berjalan ya, padahal punya sayap. Tapi ya begitulah lebah. Oke, sekarang kita lepas ratunya. Sebelahnya ada bunga matahari, sebentar lagi berbunga. Sengaja saya tanam karena polen itu sangat penting untuk perkembangan koloni lebah. Yo, minggir sebentar. Tuh lihat kawan, lebah jinak itu seperti ini. Ya kecuali kita pencet, ya itu bukan jinak. Kalau kepencet lebah jenis apapun ya nyengat. Untuk melepaskan ratu, lihat caranya. Kenapa? Karena saya sendiri sering ya saat melepaskan ratu, ratunya bukan ke sarang tapi ke atas, terbang lari meninggalkan koloninya, dan akhirnya koloni tanpa ratu. Jadi saat melepaskan ratu lebah ada caranya, tidak boleh sembarangan. Caranya seperti ini. Tentu ini dibuka dulu dan pintu keluarnya diarahkan ke koloni seperti ini. Dengan diarahkan ke koloni, otomatis ratu akan langsung bergabung dengan koloninya. Tuh lihat, ratunya turun, sudah turun dan sudah mulai mengeluarkan feromon. Tanda ratu memberikan feromon, si lebah pekerja melingkari ratu, dan ratu menggesek-gesekkan kakinya. Entahlah artinya apa.